Kalau saya bicara konteksnya sekali lagi sebagai presiden perkumpulan artis ya, presiden perkumpulan artis Republik Indonesia atau ketua umum ya. Jadi pandangan saya tentang statement Nikita yang ada sekarang ini beredar, menurut saya tidak bisa kategorikan ya penghinaan atau apa menurut saya, karena kita nggak tahu kan video ini apakah durasinya memang segitu atau memang ada kelanjutannya gitu. Jangan sampai ini ada pemotongan yang memang ingin mencelakai Nikita Mirzani gitu kan. Ada oknum-oknum yang ingin menghancurkan karir Nikita Mirzani kan, seperti itu. Jadi saya sih berpandangan masih 50-50 ya antara delik pidana yang dilanggar atau memang ada unsur ketidaksengajaan gitu, karena memang terlalu euforia di media sosial. Namun di sini saya dapat memahami semua ya tentang hal ini, karena biar bagaimana secara tidak sengaja atau disengaja Nikita Mirzani ini sudah membawa-bawa tata cara atau adab umat muslim dalam beribadah. Contohnya diantaranya yang sedang diperguncingkan saat ini. Artinya bahasa-bahasa yang dilepas oleh Nikita Mirzani di media sosial, walaupun tanpa sengajaan ya, tidak ada mens rea mungkin ya di situ. Namun di sini kan Nikita Mirzani bakal mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena ini kan kalau menurut saya ya, pandangan saya, ini kan bacaan sholat yang memang tempatnya harusnya tidak di situ, tidak di Instagram, tidak di media sosial, Facebook atau lain-lainnya. Tapi bacaan sholat itu hanya bisa dibaca di dua tempat. Satu, di tempat yang memang khusus untuk mendidik orang agar mengetahui tata cara beribadah. Di mana? Di pesantren, di madrasah. Atau kedua, pada saat kita ingin melaksanakan ibadah yang dituju tadi, ibadah sholat dan lain-lain. Tapi kalau ini penempatannya salah, ini menjadi presiden buruk bagi masalah Quran itu. Domanya aja nggak dipakai, kita udah salah pengertiannya gitu kan. Domanya atau apanya gitu kan tidak dipakai, itu pengertiannya sudah salah gitu. Jadi artinya di sini apalagi sampai dipelintir-pelintir, sampai di bahasa-bahasa ledekan, terlepas bahwa saudari Nikita Mirzani ini ingin mengejek seseorang mungkin, atau kelompok yang memang dianggap berseberangan dengan dirinya. Tapi hemat saya seharusnya tidak pantas lah urusan ibadah ya umat-umat beragama itu dibawa-bawa ke ranah kecandaan gitu, karena ibadah ini kan sakral, hubungan vertikal antara kita dengan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hubungan pribadi kita antara Tuhan ya, antara manusia dengan Tuhan itu tidak bisa dipermainkan, karena ada adab-adab di situ. Sakral, kalau bicara sakral itu tidak bisa dilanggar. Bahkan ya di Arab Saudi sendiri, di Timur Tengah pada zaman dulu ya, saat sekarang kan udah ada HAM apa segala itu. Zaman dulu itu ketika orang melecehkan Rasulullah itu wajib dibunuh. Itu zaman dulu ya, zaman artinya jauh setelah Nabi Allah Muhammad SAW itu ada ya, setelah beliau wafat, jauh sebelum itu ya, mungkin 50 tahun ke belakang, itu zaman dulu ada hukum kisos, rajam ya, di Arab Saudi itu ada seperti itu. Artinya di sini saking tegasnya ajaran umat Islam untuk menjaga marwah agama Islam itu sendiri gitu. Siapa yang menghina Rasul gue akan gue sikat. Siapa yang menghina agama gue beri. Gitu. Kalau zaman dulu ya, tapi sekarang ini kan ada yang namanya hak asasi manusia dikedepankan, sehingga maaf ya, hak asasi Tuhan dikesampingkan gitu. Kasarnya seperti itu. Artinya itu bahasa saya. Artinya di sini ada pemahaman yang salah saat ini yang membuat orang-orang sedikit-sedikit bertamengkan hak asasi manusia. Saya ini menjaga hak asasi manusia, makanya saya nggak berani menghakimi kamu, karena saya menjaga hak asasi manusia walaupun kamu melanggar ajaran Tuhan. Itu salah sebenarnya. Nah ini yang perlu kita benahi bersama di negeri ini gitu. Nah yang kedua, saya selaku presiden perkumpulan artis ya, perkumpulan artis di Indonesia, mengharap kepada Kemenkominfo, Kementerian
telekomunikasi dan informatika. Informasi ya. Pak Johnny G. Plate ya, Pak Menteri. Tolong, ini masalah artis-artis ini kan udah hal yang sangat di titik merah lah, bahasa saya, di titik maksimal lah ini ya, artis-artis nyeleneh kan. Katakanlah artis-artis harus diberi pembinaan lah agar dia benar-benar mendapat predikat artis yang sesungguhnya.